Halo semuanya, di video kali ini Miss akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kenapa anak-anak perlu mengetahui apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, misalnya ditanya, apa kebutuhanmu? Apa yang menjadi kebutuhan dasarmu sebagai manusia? Kemudian ada jawaban, kebutuhanku makan, bermain, jalan-jalan. Nah, jadi apa itu kebutuhan dasar? Jadi, kebutuhan dasar ialah segala sesuatu yang harus kita penuhi. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan biasanya memiliki tujuan. Nah, ketika tujuan dari tindakan kita tercapai, maka kebutuhan kita akan sesuatu tercapai juga. Contoh, misalnya, kenapa anak-anak mengambil makanan teman? Oh, karena lapar. Ketika kalian lapar, kalian makan, maka kebutuhan kalian terhadap makanan tersebut terpenuhi. Kenapa harus makan? Ya karena saya harus hidup, seperti itu. Berikutnya. Nah, di sini ada cerita, ya. Jadi cerita ini tentang seorang anak. Nah, temannya di sini berkata, "Duh, kamu ini tadi terlambat, gangguin teman, sekarang buang sampah sembarangan. Aduh, Bom-Bom selalu saja buat gaduh, padahal sudah sering dinasihati guru." Nah, nama anak yang berbuat gaduh itu namanya Bom-Bom. Kemudian Bom-Bom berkata, "Ya deh, maaf, lain kali tidak aku ulangi." Nah, kira-kira kenapa Bom-Bom melakukan tindakan tersebut? Anak-anak tadi ingat, setiap tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Kira-kira apa tujuan Bom-Bom? Kenapa dia terlambat, mengganggu temannya, dan buang sampah sembarangan? Nah, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sehingga Bom-Bom harus melakukan hal-hal tersebut? Kita cari tahu sekarang. Nah, jadi anak-anak, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, di sini survival, kotak lingkaran tengah. Survival artinya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada juga kebutuhan dasar akan rasa cinta kasih sayang, belonging. Kemudian ada kebutuhan dasar akan kekuasaan atau pengakuan, power. Kemudian ada juga kebutuhan dasar akan kesenangan, fun, dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar akan kebebasan, freedom. Ya. Nah, berikut penjelasan dari masing-masing poin 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival atau kebutuhan bertahan hidup. Nah, setiap orang kalau ditanya, apa kebutuhanmu untuk bertahan hidup? Pasti makan, minum, sehat, kemudian punya rumah, kemudian merasa aman. Kalau tidak merasa aman, kita susah bertahan hidup. Contoh, kalau misalnya di situasi atau di tempat yang sering ada perang, orangnya tidak merasa aman, maka kebutuhan untuk bertahan hidupnya akan tinggi. Mereka harus mencari bagaimana caranya untuk bertahan hidup, seperti itu. Ketika merasa nyaman, maka kebutuhan bertahan hidup itu sudah terpenuhi. Nah, contohnya di sini, jika Bom-Bom tadi melakukan misalnya terlambat ke sekolah, kasus yang pertama, karena dia harus membantu ibunya yang berjualan di pasar, maka kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dan harus dicari oleh Bom-Bom adalah kebutuhan bertahan hidup. Kenapa? Karena dia harus membantu ibunya dulu berjualan di pasar supaya dapat uang, bisa beli makanan dan tidak kelaparan. Jadi ada tindakan atau ada penyebab di balik tindakan Bom-Bom terlambat ke sekolah. Seperti itu. Nah, berikutnya yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang atau belonging. Contohnya seperti apa? Rasa menyayangi dan disayangi, memberi dan menerima perhatian, perasaan diterima dalam lingkungan, baik itu keluarga, sekolah maupun masyarakat, dan rasa menjadi bagian dari kelompok. Nah, jika Bom-Bom melakukan kegiatan tadi, misalnya tindakannya tadi ya, tindakan terlambat, kemudian mengganggu teman, dan juga membuang sampah sembarangan untuk diperhatikan oleh temannya, dinasehati oleh gurunya, ditegur, karena tidak ada yang memperhatikan di rumah, maka kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dalam diri Bom-Bom adalah kebutuhan akan kasih sayang.
Dia berharap jika dia melakukan tindakan tersebut, terlambat, terus mengganggu temannya, dan juga membuang sampah sembarangan, guru akan memanggil orang tuanya. Jadi orang tuanya akan lebih memperhatikan Bom-Bom. Bisa jadi itulah tujuan dari tindakan Bom-Bom yang terlambat, mengganggu temannya, dan juga buang sampah sembarangan tadi, yang melanggar peraturan tersebut. Nah, bagaimana jika misalnya jika Bom-Bom sudah memiliki perhatian tersebut, maka kebutuhan akan kasih sayangnya sudah terpenuhi. Lalu, yang ketiga adalah kebutuhan akan kekuasaan atau pengakuan, power. Seperti apa contohnya? Yang pertama, merasa diakui prestasi dan kemampuannya, didengar dan merasa berharga, dihormati, dipercayai, dan dapat memberi pengaruh kepada orang lain. Nah, jika misalnya Bom-Bom melakukan tindakan tadi untuk membuat temannya misalnya, kenapa kamu ganggu teman? Dan temannya akhirnya takut, maka di sana Bom-Bom memiliki kebutuhan akan kekuasaan, membuat temannya takut dan tidak berani melaporkan dia. Misalnya seperti itu. Contoh positif dari kebutuhan akan kekuasaan atau pengakuan ini, misalnya ketika anak-anak benar menjawab pertanyaan dari guru, kemudian gurunya mengapresiasi dengan bilang, kamu pintar, bagus, keren. Nah, di sana ada rasa senang. Ketika anak senang, merasa diakui, itulah kebutuhan kekuasaan atau pengakuannya sudah terpenuhi. Lalu, di sini yang keempat adalah kebutuhan dasar akan kesenangan atau fun. Nah, apa saja contohnya? Nah, contohnya adalah kebutuhan dasar akan kesenangan ini bisa dalam bentuk bermain, kemudian iseng menjahili teman. Jadi senang anak-anak melihat ketika temannya ekspresinya lucu, mungkin karena kalian isengi atau jahili seperti itu. Suka bercanda, suka melucu, kemudian menikmati apa yang dilakukan. Ketika anak-anak melakukan sesuatu karena diperintah, disuruh, dipaksa, maka di sana tidak akan ada kesenangan. Jadi anak-anak akan mencari kesenangannya. Contoh, Bom-Bom anaknya jahil, suka sekali mengganggu temannya. Itu alasan kenapa dia mengganggu temannya, untuk melihat ekspresi temannya yang lucu ketika dijahili. Maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Bom-Bom adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Tidak ada manusia satupun yang suka dikekang. Ya, semuanya ingin merdeka istilahnya. Nah, seperti apa? Yang pertama, ingin mandiri. Bisa menentukan sendiri, memiliki pilihan, tidak ditentukan oleh orang lain untuk ini itu. Kemudian, tidak dikekang orang lain. Artinya diatur dan suka mencoba. Nah, contoh di sini, kebutuhan akan kebebasan. Jika misalnya Bom-Bom adalah anak yang tidak suka mengikuti aturan, dia tidak suka misalnya buang sampah pada tempatnya. Dia sukanya buang sampah, ya udah di mana suka-suka dia. Maka di sana yang ingin dipenuhi oleh Bom-Bom adalah kebutuhan akan kebebasan. Sayangnya tindakan Bom-Bom ini negatif. Contoh positif dari kebutuhan akan kebebasan misalnya mandiri. Ketika anak-anak misalnya diatur harus belajar jam 9 pagi, padahal anak-anak pengennya belajar jam 11 siang. Kenapa jam 9 pagi tidak mau? Karena saya masih ngantuk. Jam 11 baru saya bisa belajar dengan fokus seperti itu. Nah, ketika anak-anak memiliki pilihan, bisa milih untuk belajar jam 11, di sana anak-anak sudah bisa memenuhi kebutuhan anak-anak akan kebebasan. Seperti itu. Tidak dikekang, tidak diatur oleh orang lain. Nah, jadi itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Mulai dari kebutuhan dasar akan bertahan hidup, survival, kemudian kebutuhan dasar akan rasa kasih sayang atau belonging, kemudian kebutuhan dasar untuk merasa diakui, pengakuan, power, kemudian juga kebutuhan dasar akan kesenangan, fun, dan yang terakhir tadi kebutuhan dasar akan kebebasan atau freedom. Nah, lalu bagaimana ketika anak-anak belajar? Apakah harus ada aspek atau poin dari 5 kebutuhan dasar itu yang dipenuhi? Tentu. Lalu,
secara pribadi, anak-anak masing-masing. Menurut anak-anak, diri anak-anak, ya, apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi saat anak-anak belajar dan yang sudah terpenuhi saat belajar? Mungkin akan ada perbedaan kebutuhan dasar yang anak-anak belum maupun sudah penuhi saat belajar. Jadi mungkin Ayu misalnya, yang belum terpenuhi adalah rasa kesenangan. Kenapa? Karena pelajarannya membosankan. Sedangkan yang sudah terpenuhi apa? Pengakuan. Jadi setiap dia misalnya menjawab, diberikan apresiasi oleh guru dan teman-temannya. Gitu. Sedangkan misalnya Putra, kebutuhan dasarnya lain. Ternyata yang belum terpenuhi malah sebaliknya, pengakuan. Kenapa? Karena setiap dia bisa menjawab, gurunya tidak memberikan apresiasi apapun. Tidak bilang, misalnya, wah bagus, pintar, gitu. Kemudian sedangkan yang sudah terpenuhi adalah misalnya adalah rasa kesenangannya. Kenapa? Karena pembelajarannya menyenangkan sih, cuma gurunya kurang apresiasi gitu. Jadi setiap anak-anak akan memiliki perbedaan kebutuhan dasar yang belum maupun sudah dipenuhi ketika mereka belajar. Nah, untuk mengetahui agar Miss tahu apa kebutuhan dasar anak-anak yang sudah maupun belum dipenuhi ketika pembelajaran, maka anak-anak nanti akan mengisi link Google Form sesuai dengan apa yang sudah Miss jelaskan tadi dan apa yang anak-anak rasakan, apa yang sudah ya saya rasakan selama belajar, apa yang belum ya, gitu. Oke, nah jadi demikian video kali ini tentang kebutuhan dasar manusia. Sampai berjumpa di video berikutnya.